Pada video kali ini saya akan mereview produk pemutih yang sering beredar di masyarakat, yaitu Baiklin dan juga Soklin pemutih. Kira-kira apa bedanya sih? Dan kenapa produk pemutih ini kok bisa membuat serat di pakaian itu cepat rusak? Kita mulai ya. Saya memulai yang pertama itu dari Baiklin dulu. Nah, produk Baiklin ini merupakan produk keluaran dari Johnson & Johnson, yang mana produk pemutih Baiklin ini menggunakan bahan aktif yaitu 5,25%. Kelihatan nggak sahabatku? Ini ya, hidrogen peroksida. Kalau aslinya hidrogen peroksida itu adalah kadarnya itu adalah 50%. Cuman ini sudah diturunkan. Cara menurunkannya pakai air bisa. Nah, produk Soklin ini merupakan produk penghilang noda yang bisa digunakan untuk memutihkan pakaian, bisa menghilangkan noda, bisa untuk membersihkan jamur, membersihkan lantai, dapur, dan juga untuk bau di tempat sampah. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahayanya, yaitu produk ini menggunakan sodium hipoklorit. Jadi hindari kontak dengan mata. Kemudian pertolongan pertama bila terkena mata, basuh dengan air bersih yang mengalir. Bila tertelan, minum air sebanyak-banyaknya dan segera hubungi dokter. Yang keempat, gunakan hanya di area berventilasi cukup, artinya udaranya bebas. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ini adalah produk Baiklin 5 in 1, 5 dijadikan atau digabung menjadi 1. Saya tidak akan membuka produknya karena ini bahaya. Sekarang bagaimana dengan produk Soklin pemutih? Kira-kira apa sih yang dipakai? Yang dipakai Anda nanti bisa cek karena ini saya menggunakan yang kecil, yaitu ada di poin di sini. Bahan aktif ya. Bahan aktifnya adalah hidrogen peroksida dengan kadar 5,25%. Ternyata sama dengan Baiklin. Oke. Tetapi di Soklin pemutih ini hanya menggunakan atau bisa dipakai untuk 3 hal, yaitu sebagai pemutih, kemudian sebagai desinfektan, dan bisa digunakan untuk penghilang noda dan pembunuh kuman. Jadi cuma 3. Berarti kalau gitu apakah lebih bagus daripada Baiklin? Jawabannya adalah tidak. Karena yang kita cek atau kita pakai itu adalah bahan aktifnya. Kalau bahan aktifnya sama, berarti fungsinya juga sama, meskipun di kemasannya beda. Yang lebih utama lagi, kalau di sini kan tadi ada 4 poin kalau nggak salah yang harus diperhatikan. Kalau di Soklin pemutih ini lebih banyak lagi. Ya, di sini penyimpanannya harus bagus, tidak boleh terkena sinar matahari. Kemudian ada lagi, jangan menggunakan alat yang memiliki kandungan logam dan lain sebagainya. Yang di sini poinnya kurang lebih ada 12. Ini dari kemasannya. Sekarang seperti yang saya janjikan di awal, kenapa dua produk ini kalau dipakai di kain itu tidak cuma noda yang rusak, tapi juga serat kainnya yang rusak. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kandungan daripada sodium hipoklorit atau sodium hidroksida. Ini bikin merusak. Jadi tanpa ada bahan itu, atau bisa nggak kira-kira kalau mau membuat pemutih tanpa menggunakan hidrogen peroksida? Jawabannya tidak bisa. Harus menggunakan hidrogen peroksida. Cuman kalau kadarnya lebih kecil
ya nggak ada masalah. Cuman bedanya di situ. Nanti ada produk yang namanya varnish. Varnish itu beda dengan dua produk ini. Sehingga keserat kain itu lebih aman. Dan kalau misalkan di dalam produk ini diberikan yang namanya sulfaktan, maka nanti produk ini akan menghasilkan busa. Kalau sementara ini nggak ditambahkan sulfaktan, jadi cuman pemutih. Dan saran saya kalau memutihkan noda itu cukup dioleskan di nodanya. Mau itu noda oli, noda kecap, noda saus, noda yang lain. Yang saya nggak habis pikir kok bisa sampai kecap, saus, oli dan sebagainya itu nempel atau nempel di pakaian kita. Oke, diberikan di nodanya, jangan di semuanya. Kalau di semuanya nanti akan rusak. Itu yang saya sampaikan video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini bahaya, jangan dibuat mainan.